Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Taufik Badsyair, NIM T 2018-40551 dari kelas PGMI D2. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah yang biasa muncul di dalam proses belajar mengajar atau di dunia pendidikan. Dalam pembelajaran psikologi pendidikan itu di dalamnya kan mencakup ilmu-ilmu terapan tentang psikologi di bidang pendidikan. Nah, di dalamnya juga membahas tingkah laku yang biasa muncul di dalam upaya mendewasakan manusia atau proses belajar mengajar seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas tingkah laku yang biasa muncul itu tentang masalah belajar. Salah satu masalah yang sering muncul, yang paling lumrah muncul di dunia pendidikan yaitu masalah belajar. Masalah ini lumrah dialami oleh peserta didik. Jadi kalau misal masalah belajar ini terus-menerus dialami oleh peserta didik, itu akan mempengaruhi kemajuan belajar peserta didik atau anak tertentu. Sebelum kita lebih dalam lagi, kita analisis dulu apa sih pengertian dari masalah belajar. Dari masalah dulu, masalah itu adalah suatu kondisi di mana suatu kondisi yang tidak diharapkan oleh semua orang. Karena itu sebagai penyimpangan kecil ya. Jadi yang namanya masalah pasti isinya negatif, buruk-buruk kayak gitu. Jadi nggak diharapin oleh semua orang. Selanjutnya belajar. Belajar sering kita dengar ya. Apa sih belajar itu? Apa hanya baca buku, nulis kayak gitu. Jadi belajar itu adalah sebuah proses mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman dari orang tidak tahu menjadi tahu, orang tidak mengerti menjadi mengerti, memanusiakan manusia kayak gitu. Dan hasil dari belajar itu berupa munculnya tingkah laku perubahan. Perubahan yang seperti apa? Jadi perubahan lebih positif, perubahan aktif, terus banyak aspek perubahan di dalam tingkah laku seperti itu. Jadi masalah belajar adalah suatu kondisi berupa penyimpangan kecil yang dihadapi oleh siswa-siswa dalam belajarnya di mana ia mengalami kesulitan. Nah, kok bisa sih ada masalah belajar itu? Sini kita akan mengulas lagi. Faktor apa saja sih yang bisa memunculkan masalah belajar? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang ada yang muncul dari dalam diri individu. Dan yang kedua, faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan, situasi, kondisi peserta didik. Nah, di sini saya akan membahas tentang faktor intern. Jadi di faktor intern itu meliputi dua, berupa jasmani dan rohani. Jasmani itu dari kesehatannya, dari fisiknya, dari psikomotor. Jadi intinya ke psikomotor peserta didik kayak gitu. Misal peserta didik itu cacat atau kurang sehat, pasti sangat berpengaruh otomatis sama belajarnya itu. Dari rohani, kalau rohani ini lebih ke jiwa, minat, bakat, motivasi kayak gitu. Jadi misal peserta didik ini mengalami masalah di psikologinya kayak minat belajarnya, otomatis dia pasti ada masalah belajar gitu. Nah, selanjutnya faktor ekstern, tadi faktor yang berasal dari lingkungan peserta didik. Ini ada 3 di dalamnya. Yang pertama dari lingkungan keluarga, yang kedua dari masyarakat, dan yang ketiga dari sekolah. Kalau yang dari keluarga ini otomatis si peserta didik itu lahir besar di dalam satu rumah, di dalam keluarga itu sangat berpengaruh pasti dalam kondisi si peserta didik itu. Misal kalau dia ada masalah keharmonisan di rumah tangganya, di rumah tangga orang tuanya, pasti berpengaruh ke masalah belajarnya si peserta didik. Juga mungkin kalau dari ekonomi yang rendah akan berpengaruh juga
bagi belajar peserta didik. Terus kalau dari sekolah, mungkin kalau sekolahnya gedungnya kurang baik atau fasilitasnya kurang baik, juga berpengaruh bagi belajar mengajarnya peserta didik kayak gitu. Dan juga kalau di sekolah ini biasanya kurikulum yang berubah-ubah itu buat siswa jadi mungkin tambah terbebani seperti itu. Nah, dari faktor-faktor yang udah saya jelaskan tadi, gimana sih cara mengatasi masalah belajar itu kayak gitu. Itu semua harus dilakukan. Itu semua peran dari orang tua atau keluarga dan peran guru di sekolah. Jadi si siswa ini tuh butuh banget yang namanya motivasi belajar, dan yang motivasi belajar itu datangnya dari keluarga, orang tua atau guru kayak gitu. Agar minat belajarnya siswa itu bertambah, harus ditingkatkan juga motivasi dari orang tua dan juga guru. Di sini saya akan menyebutkan caranya gimana sih kalau meningkatkan motivasi belajar si anak kalau orang tua. Yang pertama, menanamkan kesadaran serta tanggung jawab sebagai pelajar bagi anak ya. Menanamkan kesadaran itu jadi orang tua tuh harus menanamkan rasa sadar pada si anak itu bahwa dia tuh punya tanggung jawab buat belajar karena dia sebagai pelajar kayak gitu. Terus juga berikan intensif belajar. Intensif belajar itu memberikan penghargaan dan juga perhatian. Seperti yang saya jelaskan di awal, butuhlah namanya perhatian, motivasi belajar dari orang tua. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik pada anak. Komunikasi itu penting banget dari orang tua untuk anak kayak gitu. Selanjutnya kalau guru yaitu membangun minat belajar siswa. Tidak hanya orang tua di rumah, jadi guru juga sangat penting perannya untuk membangun minat belajar siswa di sekolahnya kayak gitu. Terus menyiapkan model pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan. Ya pastilah dari metode, strategi dari guru dalam menjelaskan materi-materi kayak gitu harus bervariasi, menggunakan media yang menarik seperti itu. Dan yang terakhir, bagi orang tua dan guru yang paling penting harus melakukan pendekatan pada anaknya dan juga siswanya. Pendekatan ini ya sangat penting karena kalau misal si peserta didik bisa deket sama orang tuanya, deket sama gurunya, dia tuh bakal cerita masalah apa yang dia hadapin di belajarnya dia kayak gitu. Kalau dari siswanya, dia merasa kalau dia sulit dalam belajar, apa sih yang harus dilakukan oleh siswa. Kalau dia sadar, yang pertama dia itu minta bantuan kepada guru atau temannya yang lebih bisa untuk mengajari dia. Yang kedua, dia kalau misal mengalami kesulitan, dia harus lebih aktif bertanya, karena kalau dia nggak tahu itu akan menambah rasa malas dia untuk belajar. Dan yang terakhir, kalau bagi guru tuh harus memahami karakteristik setiap siswa seperti itu, sehingga siswa itu lebih mudah memahami pelajaran kalau si gurunya bisa memberikan pelajaran sesuai karakteristik setiap siswa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang masalah belajar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.